Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Umi Nini Gawat dan Mairat, channel YouTube TV, dalam rangka membacakan Sirah Nabawiyah Kisah Rasulullah SAW bagian yang keempat. Semoga semua saudara-saudaraku, anak-anakku, cucu-cucuku, sahabat-sahabatku semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Insya Allah yang mendengarkan, membaca kisah Rasulullah, memahami semua perjuangan Rasul, sehingga kita bisa mencintai Rasulullah dengan sepenuh hati. Insya Allah di akhirat kelak semua yang melihat ini akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Kita mulai. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Harta Abdul Muthalib. Setelah tumbuh dewasa, Abdul Muthalib pun menjadi seorang pemuka Mekah yang sebagaimana ayahnya Hasyim. Sementara itu ketika Hasyim meninggal, hartanya dikuasai oleh putranya yang paling kecil yang bernama Naufal. Setelah dewasa, Abdul Muthalib hendak meminta harta ayahnya, tetapi Naufal menolak. Abdul Muthalib pun meminta bantuan kepada kerabat ibunya yang ada di Yathrib, yaitu orang-orang Yathrib menginginkan mengirimkan 80 pasukan berkuda. Naufal pun ketakutan dan menyerahkan harta Hasyim kepada Abdul Muthalib. Pada zaman itu, pada zaman pemerintahan Abdul Muthalib, melakukan sebuah perbuatan yang akan dikenang orang sepanjang zaman, yaitu sumber air di Mekah yang terkenal dengan air Zam-Zam. Abdul Muthalib adalah pengurus air dan makanan bagi tamu-tamu yang datang ke Mekah. Setelah ratusan tahun sumur Zam-Zam tertimbun, air harus didatangkan dari beberapa sumur yang terpencar di sekitar Mekah. Saat itu sumur Zam-Zam telah terkubur dan dilupakan orang selama ratusan tahun. Namun Abdul Muthalib tidak pernah lupa pada sejarah Mekah, bahwa dulu pernah ada mata air yang menghidupi Mekah, mata air yang memancar keluar dari kaki Nabi Ismail alaihissalam. Aku harus menemukan, tekad kuat dari Abdul Muthalib, pikir Abdul Muthalib. Aku harus menemukan, selalu berkata seperti itu karena ingin menemukan kembali sumur Zam-Zam yang telah dilupakan oleh orang-orang. Apalagi aku bertugas menyediakan air dan makanan bagi penduduk Mekah. Pikiran seperti itu tidak pernah hilang dari benaknya. Aku harus menemukannya. Aku harus menemukannya. Terus seperti itu. Abdul Muthalib menginginkan air Zam-Zam ditemukan kembali. Setelah itu Abdul Muthalib mengambil tembilang atau alat untuk menggali yang bertangkai panjang dan memanggil putranya, putra satu-satu dari Abdul Muthalib, yaitu bernama Harits. Temani ayah ya nak, mencari dan menggali kembali sumur Zam-Zam. Harits mengangguk. Kemudian mereka mulai mencari di mana dulu letak mata air Zam-Zam itu. Setelah beberapa kali mencoba menggali, di beberapa tempat sumur Zam-Zam tidak juga ditemukan. Ayah, mungkin sumur Zam-Zam memang telah hilang, kata Harits. Tidak nak, ayah yakin sumur Zam-Zam itu masih ada. Kita harus menemukannya nak. Orang-orang Mekah akan hidup lebih baik jika sumur Zam-Zam ada di tengah-tengah kita. Dengan gigih keduanya pun terus mencari sumur Zam-Zam. Orang-orang Quraisy, penduduk asli Mekah, melihat perbuatan mereka dengan heran. Mengapa engkau masih terus menggali?
Abdul Muthalib? Bukankah dulu nenek moyang kita, Mu'azzaz bin Amr, itu pernah menggalinya, tapi tidak berhasil. Abdul Muthalib menaruh tembilang dan duduk. Ya, ratusan tahun yang lalu, Mu'azzaz bin Amr, mertua dari Nabi Ismail alaihissalam, pernah mencoba menggali sumur Zam-Zam, tapi tidak berhasil. Padahal saat itu Mu'azzaz telah mempersembahkan sesaji berupa pedang dan pelana berpangkal emas agar sumur Zam-Zam ditemukan. Untuk bagian keempat hari ini kita selesai. Bertemu lagi besok untuk bagian selanjutnya. Apabila ada tutur kata dan kata-kata yang salah, mohon bisa dimaafkan. Ketemu lagi dengan Umi Nini Gawat besok. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.